Berangkat kerja, kena macet. Pulang kerja, masih kena macet. Di kantor, isinya kalau nggak diomelin atasan, dikomplain customer. Kalau nggak gitu, berantem sama teman kerja. Bela-belain panas-panasan, kehujanan, harus ninggalin anak istri, kerja lembur, terkadang nggak ada hitungannya. Itulah yang saya alami selama saya bekerja kantoran di sebuah perusahaan, teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengalami hal yang sama? Silahkan curhat di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin mencari jalur alternatif atau ingin bisa bekerja secara full online dari rumah, silahkan simak video ini. Karena di sini saya akan share 4 situs terbaik untuk kalian yang ingin berkarir di dunia online. Kerja online itu income-nya nggak terbatas, teman-teman. Asalkan kita tahu caranya dan tempat yang cocok untuk bekerja. Hal yang paling penting untuk dipahami sebelum memutuskan untuk bekerja secara online adalah situs tempat kita bekerja. Kita harus benar-benar aware, harus jeli dan teliti dalam memilih sebuah situs. Karena banyak sekali situs kerja online yang hanya memanfaatkan keringat dan kerja keras membernya. Situs seperti ini disebut dengan situs scam atau penipuan. Mereka tidak membayar sepeser pun meskipun kita sudah bekerja. Terus bagaimana dong caranya supaya nggak terjebak dalam situs-situs scam seperti ini? Teman-teman tidak perlu browsing mencari informasi sana-sini, karena di sini saya akan share situs-situs yang sudah authorized atau terpercaya ya. Usia situsnya atau websitenya itu sudah tahunan, membernya sudah ratusan ribu bahkan jutaan dan selalu membayar. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Karena ke depan saya akan terus memberikan tips-tips tentang kerja online dan cara mendapatkan uang dari internet. Situs yang pertama adalah freelancer.co.id ya. Jadi freelancer.co.id ini adalah situs marketplace freelance yang mempertemukan pencari kerja dengan pemilik project. Bagi yang belum tahu, freelance adalah pekerja lepas, teman-teman. Atau bahasa lainnya, bekerja tanpa terikat kontrak. Nah, seperti saya dan kalian yang statusnya sebagai pekerja lepas ini juga disebut sebagai freelancer. Paham teman-teman ya? Jadi ke depan jangan bingung jika ada istilah freelance atau freelancer. Nah, kemudian pekerjaannya apa aja yang tersedia di situs freelancer ini? Teman-teman bisa lihat atau cari pekerjaannya di ini, menu Find Jobs. Nah, jika teman-teman kurang paham bahasa Inggris, bisa diterjemahkan bahasanya dulu ya. Bisa ke menu pojok di sini. Kemudian translate. Nah, seperti ini. Nah, setelah ditranslate, maka nanti tampilannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini ya. Klik menu temukan pekerjaan di sini. Kemudian pilih keterampilan yang ingin kita cari. Di sini ada banyak banget ya, mulai dari desain grafis, kemudian situs web, pengembangan aplikasi, bahkan entry data pun ada. Ya, entry data itu adalah kita menginput data ke dalam media digital. Ada juga yang menulis. Nah, teman-teman bisa cari-cari sendiri, ada banyak banget di sini ya. Dan masing-masing dari subkategori ini nanti masih dibagi-bagi lagi. Nah, contoh seperti ini. Desain ada desain logo, desain web, desain spanduk, dan lain-lain. Di sini nanti untuk memulainya, teman-teman bisa langsung daftar dulu. Ya, daftar di sini. Nanti setelah terdaftar, barulah teman-teman bisa mengambil atau menawar pekerjaan yang ada di situs freelancer ini. Untuk bayarannya sangat lumayan, teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang memiliki skill khusus seperti desain, kemudian programming, coding, dan lain-lain, bayarannya di situs ini nggak main-main. Bisa mengalahkan gaji pekerja kantoran. Kemudian untuk situs yang kedua yaitu seribulancer.com. Seperti ini tulisannya. Di seribulancer.com ini adalah situs freelance lokal yang saat ini sedang mencoba pasar global dengan tujuan mempertemukan para freelancer seperti kita yang sedang membutuhkan pekerjaan, namun masih kesulitan karena kurangnya koneksi atau belum banyak yang mengetahui skill kita. Jadi dengan hadirnya Seribulancer ini, kita bisa mencari pekerjaan-pekerjaan idaman yang kiranya bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Jadi situs ini selain bermanfaat untuk para freelancer, juga untuk para klien yang membutuhkan pekerja yang bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang telah disepakati. Jadi paham teman-teman ya, di situs ini kita bisa mencari pekerjaan, juga bisa mencari pekerja. Itulah yang disebut dengan marketplace freelance. Nah, pekerjaannya di sini juga tidak kalah banyak ya dengan situs freelancer.co.id yang awal tadi. Di sini ada mulai dari pekerjaan untuk pembuatan website, kemudian penulisan, kemudian desain, bisnis dan pemasaran online. Jika teman-teman mahir di bidang pemasaran atau bisnis, bisa juga
mendaftar di situs ini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini juga ada entry data sama ya. Di situs yang awal tadi juga ada penerjemahan. Jika teman-teman memiliki kemampuan untuk bahasa Inggris yang baik atau bahasa asing yang lain, bisa juga mendaftar di situs ini. Ya, penulisan, kemudian video dan fotografi. Hampir semuanya ada ya jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan dari jarak jauh dan bisa dikerjakan di rumah ya. Remote istilahnya. Dan Freelancer ini menurut saya website freelance Indonesia yang tampilannya paling bagus. User interface-nya di website ini juga mudah untuk dipahami ya. Jadi newbie friendly begitu. Kalian nanti bisa langsung mencobanya di sini. Untuk mendaftar nanti pilih tombol 3 di sini. Kemudian di sini nanti register dulu. Setelah register, login nanti bisa cari kerja ya, cari job di sini. Nah, yang menarik karena Freelancer ini merupakan situs freelance lokal buatan anak negeri, maka ada opsi pembayaran menggunakan transfer bank. Yang artinya kita bisa lebih mudah menerima pembayaran dari setiap hasil pekerjaan yang kita selesaikan. Karena kalau untuk situs marketplace freelance luar negeri itu biasanya kita tidak bisa menggunakan transfer bank. Kalaupun bisa itu biayanya sangat mahal. Umumnya kita menggunakan e-wallet, berupa PayPal, FastPay, Network, dan lain sebagainya. Kalau di situs ini bisa menggunakan transfer bank. Itu kelebihannya, teman-teman. Kemudian situs yang ketiga adalah projects.co.id. Jadi projects.co.id ini adalah salah satu situs freelance yang paling tua juga di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan situs-situs sebelumnya, yang mana kita bisa langsung bergabung dan menjadi member, serta mencari pekerjaan sebagai freelancer di situs ini secara gratis. Sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya, selain tersedia banyak sekali job, di situs ini jenis pekerjaannya juga bermacam-macam. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, menulis artikel bahasa Inggris, kemudian ada YouTube juga, dan jurnal, ya macam-macam, lebih bervariasi. Nah, untuk mendaftar, teman-teman langsung aja klik register di sini. Dan untuk proses pendaftaran ini tidak terlalu ribet ya teman-teman ya, cukup mudah. Satu hal yang menarik di situs projects.co.id ini, kita bisa memanfaatkan fitur afiliasi. Afiliasi itu apa sih? Jadi afiliasi itu begini teman-teman. Ketika kita berhasil mengundang atau mengajak orang lain untuk bergabung menjadi member freelance di situs projects.co.id ini, dan orang tersebut berhasil mendapatkan job dan menghasilkan uang, maka kita akan mendapatkan komisi. Nah, lumayan lah ya untuk tambah-tambah penghasilan utama kita. Kemudian situs kerja online terakhir yang saya rekomendasikan adalah fastwork.id. Jadi fastwork.id ini adalah situs freelance yang cukup baru di Indonesia, teman-teman. Untuk induk perusahaannya, basis perusahaannya ya, itu berada di Thailand. Akan tetapi, Fastwork ini masuk ke Indonesia dan sudah menyesuaikan dengan pasar Indonesia. Sehingga untuk tampilan dan menu-menunya cukup mudah untuk dipahami. Kemudian untuk jenis-jenis pekerjaannya juga bervariasi ya di sini. Ada logo, banner online, penerjemahan masih sama seperti yang tadi. Ya, ada label kemasan, fotografi. Coba kita lihat semua. Nah, ini ya sebelah kiri. Ini banyak banget. Kemudian nanti masih ada subkategori lagi. Ada jasa konsultasi, visual dan audio. Macam-macam sekali teman-teman. Yang jelas untuk mengerjakan semua proyek ini kita tidak perlu bertatap muka langsung dengan orang. Ya, karena sistemnya kita kerja remote, jadi kerja work from home, kerja dari rumah, seperti itu. Nah, setelah mengenal 4 situs ini, saya berharap teman-teman mendapatkan insight baru ya, pandangan baru, bahwa kemungkinan untuk bisa full time atau kerja sepenuhnya secara online itu bisa banget. Peluangnya terbuka lebar, tinggal kita upgrade skill kita sesuai dengan job-job yang tersedia. Seperti itu ya. Jadi tahu arahnya mau kemana itu tahu. Misalkan kita mau menjadi seorang desainer, ya kita fokus untuk kedepannya belajar desain. Kalau misalkan kita fokusnya ingin menjadi penulis konten, ya kita bisa mengupgrade skill atau wawasan kita mengenai penulisan. Seperti itu ya. Jadi masing-masing job di sini itu memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Dan saya kasih bocoran teman-teman ya. Skill yang harganya mahal di 4 situs ini tadi, itu yang berkaitan dengan IT atau programming. Di sini seperti contohnya web development, pembuatan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi seperti itu. Percaya saya teman-teman, ketika kita sudah memiliki kemauan yang tinggi untuk berkarir di dunia online, peluang sangat-sangat terbuka lebar untuk kita semua. Pertanyaannya cuma mau atau tidak, itu saja.